morning, student. How are you today? I hope all of you in the good condition. Nah, perkenalkan nama kakak Kak Ani. Kalian bisa manggil Kak Ani or Miss Ani. Nah, di sini kita akan belajar mengenai preposition. Mungkin bagi adik-adik semua sudah paham apa itu preposition, tapi kali ini kakak akan bahas secara detail. Disimak ya videonya, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya. Terima kasih. Hello, good morning student. Nah, pagi ini kita akan belajar mengenai preposition. Itu preposition? Preposition is the word that have function to show the relationship between the object and other part of the sentence and explain the location of an object. Yang artinya, kata yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara objek dengan bagian lain di dalam kalimat dan untuk menjelaskan letak suatu benda. Ingat adik-adik, di sini kata kunci dari preposition yaitu untuk menjelaskan letak suatu benda dan untuk menunjukkan hubungan antara objek dengan bagian lainnya. Ingat adik-adik, kata kunci dari preposition yaitu untuk menunjukkan hubungan antara objek dengan bagian lainnya dan untuk menjelaskan letak suatu benda. Nah, perlu adik-adik ketahui, preposition terdapat rumus yaitu objek A plus to be is MR plus preposition and plus objek B. Jadi di sini contoh kalimatnya itu the book is on the table. Artinya buku berada di atas meja. The book merupakan benda dari A, lalu is merupakan to be, on merupakan preposition, and the table merupakan benda B, ya. Kakak ulang lagi sekali. The book itu merupakan benda dari A, is merupakan to be, on merupakan preposition, and the table merupakan benda dari B. Nah, sampai sini adik-adik sudah paham? Mungkin adik-adik masih bingung. Kak, kenapa sih memakai is? Mengapa nggak memakai M atau R? Nah, jadi to be itu artinya kata penghubung subjek dengan objek. Diingat lagi kembali, to be di sini merupakan kata penghubung subjek dengan objek. Nah, to be yaitu ada I, you, they, we, she, he, and it. Jadi I itu saya, you artinya kamu, they artinya mereka, we artinya kami, she artinya dia perempuan, he artinya dia laki-laki, dan it artinya itu, atau benda mati, dan binatang. Nah, jadi di sini I pasangannya dengan M, you, Dewi pasangannya dengan R, karena dia jamak, ya. Si it pasangannya dengan is. Sudah mengerti sampai sini? Nah, kita lihat contoh kali. Jadi kita kembali ke contoh sebelumnya adik-adik ya. Mengapa menggunakan is? Karena the book. Di sini the book itu termasuk dari it, yaitu benda. Ya, jadi ingat it itu merupakan benda. Bisa dikatakan binatang juga bisa. Jadi di sini contoh ini menggunakan is karena the book ini merupakan bagian dari it. Nah, sampai sini sudah mengerti adik-adik? Oke, kita lanjut ya. Part of preposition and example. Jadi di sini kita akan membahas sekarang bagian dari preposition dan contohnya. Nah, bagian-bagiannya yaitu yang pertama ada in, di dalam. The pen is in bag. Pulpen berada di dalam tas. Kita lihat ya adik-adik, contoh kalimatnya ini, the pen merupakan objek A, is-nya merupakan to be,
In merupakan dari preposition, and back merupakan dari objek be. Nah, contoh kedua. On artinya di atas. The clock is on the wall. Jam berada di atas dinding. Lalu contoh yang ketiga. Between. Di antara. My school is between market and park. Sekolahku berada di antara pasar dan taman. Contoh keempat yaitu behind, di belakang. My house is behind hospital. Rumahku berada di belakang rumah sakit. Bagiannya yaitu ada in front of, artinya di depan. There is a coconut tree in front of my house. Terdapat pohon kelapa di depan rumahku. Under, di bawah atau lebih rendah dari atau tertutupi. The theme is under the rock. Jadi di sini under, kata kuncinya yaitu bendanya tertutupi. Contohnya itu the stream is under the rock. Udang berada di bawah batu. Ingat ya, jika kalian ingin menggunakan under, pastikan kata bendanya itu sifatnya tertutupi. Artinya letaknya tertutupi, ya. Yaitu ada among, di antara atau banyak. She is sitting among the dog. Dia duduk di antara anjing-anjing. Below, di bawah atau lebih rendah dari benda lain. The kite is below the cloud. Layang-layang itu berada di bawah awan. Maaf ya adik-adik ya, salah ketik. Nah, lalu ada bagian yang ke-9 yaitu next to, beside, and near. Artinya, next to, beside, and near itu artinya sama ya, di sebelah. My house is next to the post office. Rumahku berada di sebelah kantor pos. Yaitu yang ke-10 yaitu ada opposite atau berseberangan. The shop is opposite the bank. Toko itu berada di seberang bank, ya. Yang ke-11 yaitu ada around, artinya di sekitar. She's around the forest. Dia berada di sekitar hutan. Yang ke-12 yaitu through, artinya melewati. I drive so fast through the forest. Aku berkemudi sangat cepat melewati hutan. Yang ke-12 artinya yang artinya ke. I go to the beach. Aku pergi ke pantai, ya. Lalu yang terakhir adalah into, artinya ke dalam. Let's get into the building. Ayo masuk ke dalam gedung itu. Nah, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Kakak harap adik-adik semua mengerti apa yang kakak ajarkan dan adik-adik paham ya. Sampai jumpa.